Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kandidat turnamen memasuki jeda kedua, jadi hari ini kita akan isi partai-partai dari turnamen online Chess Champion Tour seri kelimanya dengan tema New in Chess Classic. Turnamen ini sudah memasuki match day kedua babak penyisihan kawan, dan banyak yang berharap dari seorang debutan prodigi asal India, Ramesh Babu Pragnananda, yang bermain cukup bagus atau menjanjikan di hari pertama babak penyisihan kemarin lusa, dengan memetik kemenangan 2 kali, kalah 1 kali, dan sisanya 2 kali remis di hari pertama. Tapi rekor baiknya ini tak berlanjut tadi malam. Dia menelan 3 kali kekalahan, 1 kali remis, dan cuma 1 kali kemenangan, menempatkan posisinya turun ke peringkat 12 setelah sebelumnya berada di peringkat keempat. Sedangkan favorit unggulan Magnus Carlsen masih belum tersentuh kekalahan hingga tadi malam. Bermain 2 kali menang, 3 kali remis seperti hari sebelumnya kawan, dan menempatkan posisinya menduduki puncak klasemen sementara, diikuti Alireza Virosa, Hikaru Nakamura, dan pemain-pemain lainnya. Pagi ini kita akan ulas terlebih dahulu game dari Ramesh Babu Pragnananda, yang kemarin banyak sekali merequest game dari prodigi 15 tahun ini. Admin pilih saat melawan Temur Rajabov di putaran ke-9 tadi malam kawan, dan kita langsung saja ke atas papan bagaimanakah aksi Pragnananda menghadapi Temur Rajabov. Pragnananda bermain dengan pion D4, dibalas kuda F6 oleh Temur Rajabov, pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5. Kita dapati permainan Queen's Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Langkah-langkah lanjutan oleh putih pada posisi seperti ini kawan, saya akan tunjukkan beberapa langkah pilihan yang bisa dipilih oleh putih. Mengembangkan kuda ke C3, bermain menteri ke peta C2, gajah berkembang di peta F4 ataupun G5 juga bisa jadi pilihan bagi putih, atau memainkan pion E3 membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajahnya bisa dipilih oleh putih. Dan langkah-langkah balasan yang umum bagi hitam di langkah berikutnya mengembangkan gajah ke peta E7 atau gajah langsung ke peta B4, pion C6, pion C5, atau mengembangkan kuda ke peta C6 ataupun kuda ke peta D7 juga jadi pilihan utama bagi hitam. Di sini putih bermain dengan langkah kuda C3. Langkah balasan sama saja kawan seperti yang saya tunjukkan tadi, pion C6, pion C5, kuda ke D7 atau gajah ke E7 ataupun gajah ke peta B4 bisa jadi pilihan bagi hitam. Temur Rajabov lebih memilih langkah gajah ke E7 dan Ramesh Babu melangkahkan atau mengembangkan gajah F4. Gajah ke peta G5 juga bisa jadi pilihan bagi putih, tapi Ramesh Babu lebih memilih menempatkan gajahnya di peta F4 ini. Di langkah ke-5-nya, Temur Rajabov langsung melakukan rokade pendek. Pion E3, kuda B ke D7, pion C5, kuda lompat ke H5 menyerang gajah. Ramesh Babu tidak menarik mundur gajahnya kawan, karena kalau lari pun ke peta E5 ataupun mundur ke peta G3, kemungkinan Temur Rajabov tetap akan pukul gajah peta gelap ini, baik dengan kuda H ataupun dengan kuda D. Ramesh Babu terus melanjutkan pengembangan gajah peta terangnya ke D3, kuda H pukul gajah di F4, dipukul balik oleh pion. Sekarang pion B6 membuka diagonal peta terang bagi pengembangan gajah. Mungkin berniat Viajento gajahnya di peta B7, tapi dengan menempatkan gajah di peta B7 ini, tantangan bagi hitam adalah membuka diagonal peta ini kawan, karena di posisi pusat sudah diblokade oleh pionnya sendiri. Dan di sini Ramesh Babu Pragnananda merespon pion B6 hitam ini dengan langkah pion B4 memperkuat posisi pion C5-nya. Sampai langkah ke-10 ini kawan, langkah-langkahnya masih cukup umum terjadi dalam permainan Queen's Gambit Decline. Tak ada yang spesial sampai langkah ke-10 ini. Di sini Temur Rajabov memainkan pion A5, kembali menantang pion putih. Tujuannya kawan jelas untuk membuka lajur-lajur di sayap menteri. Temur Rajabov sudah melakukan rokade pendek,
Dia mencoba mengekspansi permainannya nanti di sayap menteri dengan menantang para pion putih di sayap menteri ini. Direspon oleh Pragnananda dengan pion A3. Tidak meladeni langkah pion pukul pion. Apabila langkah ini yang dipilih, selanjutnya hitam akan memainkan pion B pukul pion C5. Dipukul balik oleh pion putih, dipukul balik oleh kuda hitam, dan hitam akan mempunyai keuntungan kontrol di petak pusat yang kuat nantinya. Setelah kuda ini pindah kawan, pion bisa menguasai atau mengontrol petak-petak pusat ini nantinya. Jadi langkah pion putih pukul pion A5 ini bukanlah keputusan yang bagus bagi putih. Pragnananda hanya membackup pion B4-nya dengan pion A3. Dan Temur Rajapov melanjutkan dengan langkah pion C6. Pragnananda melanjutkan dengan memilih langkah rokade di langkah ke-12-nya. Menteri hitam ke C7 mengincar pion F4 di backup oleh pion G3. Sekarang gajah ke A6 menantang pertukaran gajah petak terang. Tantangan diterima, gajah pukul gajah dipukul balik oleh beteng. Menteri ke E2 menyerang beteng, beteng turun ke A7, sekarang pion F5. Mulai memberikan tekanan di sayap raja kawan, dan ini adalah trik kecil dari Ramesbabu Pragnananda. Bila pion ini pukul pion putih, maka putih akan mendapatkan gajah di peta E7. Di sini Temur Rajapov lebih memilih langkah pion A pukul pion B4, ingin membuka lajur-lajur di sayap menteri. Dipukul balik oleh pion A, beteng pukul beteng, dipukul balik oleh beteng putih, sekarang pion E5. Pion ini kawan, apabila tidak dipukul oleh kuda putih ataupun pion putih, pion akan tetap didorong maju ke depan untuk mendapatkan penguasaan ruang di area pertahanan putih. Pragnananda memilih memukulnya menggunakan kuda. Dipukul balik oleh kuda hitam, dipukul balik oleh pion. Seperti yang kalian lihat, Temur Rajapov melakukan pengorbanan pion tadi. Dan Rajapov melanjutkan pion B pukul pion C5. Pragnananda tidak meladeni langkah pion pukul pion, hanya mendorong pionnya maju ke B5. Di sini banyak sekali komplikasi kawan apabila hitam lebih memilih langkah pion C pukul pion B5. Ini akan memberikan keuntungan putih dengan langkah kuda ke D5 menggarpu gajah serta menteri. Menteri bergeser ke B7. Putih melanjutkan dengan pion F6. Tentu hitam tidak akan berani melanjutkan langkah pion G pukul pion F6 ini kawan. Nantinya akan terbuka lajur G bagi menteri yang bisa memanfaatkan lajur G yang terbuka ini. Jadi mungkin pada posisi ini atau tak ada pilihan lain bagi hitam menarik mundur gajahnya ke D8. Atau jika pada posisi seperti ini kawan, menteri hitam pukul kuda di peta D5 ini, malah dengan variasi ini, hitam akan cepat kolaps. Pion akan pukul gajah mengancam beteng. Beteng mungkin bergeser ke B8 untuk membackup posisi pion B5-nya. Beteng putih bisa digeser ke D1 mengancam menteri, juga memberikan ancaman skakmat di peta D8. Menteri hitam pastinya mundur ke peta A8, dan di sini putih bisa melanjutkan langkah pengorbanan menteri di peta F3 ataupun peta E4, atau bisa pukul pion yang ada di peta B5. Jadi tekanan dari putih akan semakin berat dengan variasi langkah pion pukul pion yang mungkin akan dilakukan oleh hitam. Tapi Temur Rajapov tidak memilih variasi pion C pukul pion B5 ini kawan, hanya mendorong pion D4 mengusir kuda terlebih dahulu. Sebelum melangkahkan kudanya dari ancaman pion hitam ini, Ramesbabu mengorbankan pion di lajur B. Dipukul oleh menteri, barulah sekarang kuda lompat ke E4, pion F6 balas Temur Rajapov. Ini untuk memblokade pion F ini untuk didorong maju mengancam gajah tadi. Mungkin patut dipertimbangkan oleh hitam pada posisi seperti ini tadi kawan. Langkah menteri ke peta D8 bisa jadi pilihan. Bila putih tetap nekat dengan pion F6, dipukul saja dengan pion G, dipukul balik oleh pion putih, dan bisa dipukul balik oleh gajah hitam, dan posisi hitam pun akan baik-baik saja. Dan seperti yang kalian lihat, hitam unggul 2 pion di sini, walaupun di langkah berikutnya putih bisa pukul pion C5 ini dengan kuda. Tapi dengan variasi ini atau pada posisi seperti ini tadi,
langkah menteri ke peta D8 merupakan langkah terbaik bagi hitam untuk tetap menyeimbangkan posisi di atas papan. Tapi Temur Rajabov langsung memainkan pion F6. Direspon oleh Rames Babu Pragnananda hanya mendorong pionnya maju ke E6. Menteri hitam ke B5 menantang pertukaran menteri. Tentu saja kawan, langkah menteri pukul menteri merupakan langkah yang merugikan bagi putih. Karena nantinya setelah dipukul balik oleh pion hitam, hitam akan mempunyai 3 pion bebas yang saling terkoneksi yang pastinya tidak bisa dihentikan lagi oleh para perwira putih lainnya. Oleh karena itu, Rames Babu Pragnananda hanya menggeser menterinya ke A2. Menteri hitam bergeser ke D3 mengancam kuda, kuda tidak dipindahkan, Rames Babu memberikan ancaman pada gajah dengan menteri di A7. Menteri hitam pukul kuda putih, menteri putih pukul gajah hitam. Sekarang menteri hitam pukul pion F5. Dan kini kita sudah di langkah ke-27 kawan, kita dapati permainan endgame raja plus menteri. Pion H4 lanjut Pragnananda. Menteri hitam bergeser ke G4, bersiap memberikan backup bagi pion G7-nya. Sudah terlihat di langkah berikutnya putih akan menggeser betengnya naik ke A7 memberikan tekanan pada pion G7 ini. Tapi kawan, langkah beteng naik ke A7 yang kemudian akan digeser ke peta D7 dan digeser kembali ke D8 memberikan ancaman bagi beteng hitam. Ini tidak dikalkulasi atau miskalkulasi dari Temur Rajabov. Dan dengan beteng yang sudah naik ke peta A7 ini sudah menjadi ancaman yang cukup serius bagi pertahanan hitam. Temur Rajabov hanya melanjutkan dengan pion H5, membuka ruang bagi rajanya. Tentu saja beteng digeser ke D7 oleh Pragnananda, sekarang beteng ke A8. Dan simpel bagi Pragnananda memainkan beteng D8 skak. Beteng pukul beteng, dipukul balik oleh menteri skak, raja ke H7 dan pion E7. Pion sudah tidak bisa dihentikan lagi untuk promosi. Jadi di langkah ke-33 ini, Temur Rajabov menyerah pada Rames Babu Pragnananda. Sebetulnya permainan kedua pemain cukup bagus kawan dan cukup akurat. Jika kita menganalisanya menggunakan Stockfish 10, akurasi putih sebesar 73%, malah hitam sedikit lebih bagus dari putih yaitu sebesar 76%. Tapi di 5 langkah terakhir tadi kawan, sayangnya Temur Rajabov membuat kesalahan. Padahal dia sempat unggul beberapa pion dari putih. Itulah kawan-kawan permainan dari Rames Babu Pragnananda saat bermain atau berhadapan dengan Temur Rajabov di putaran ke-9 babak penyisihan tadi malam. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kawan-kawan di hari Senin ini kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.